Bisa, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Kita langsung mulai aja. Untuk sesi minggu ini berarti sesi keempat ya. Nah, ini berarti kelompok ketiga yang presentnya. Kelompok ketiga ada Ada, Bu. Jovian, Steven dan Jennifer ya. Iya, Bu, bener. Iya, Oke, Bu. silakan ya untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Bu, sebentar ya, Bu. Iya, iya, it's okay. Apakah sudah masuk slide-nya? Masuk, Jan. Sudah masuk. Oke. Ini ke slideshow kan ya? Iya, benar. Udah belum muncul slideshow-nya sih. Sebentar ya. Iya, ya. Kalau ini sih dulu. Udah di slideshow-nya ya. Oke, selamat pagi Ibu Diana dan teman-teman PPTI 8. Kami dari kelompok 3 akan berpresentasi mengenai konfigurasi server untuk membentuk performa yang optimal. Anggota dari kelompok kami ada saya, Jennifer, dengan NIM 2301936 dan kemudian ada Jovian Christine dan Stefan Aprianto. Presentasi kali ini kami akan membahas mengenai 5 hal, yaitu yang pertama apa saja yang perlu diketahui oleh setiap DBA mengenai performance, kemudian apa saja yang perlu diketahui oleh developer DBA mengenai performance, lalu yang ketiga yang perlu diketahui oleh produksi DBA mengenai performance, kemudian CPU dan memori, dan yang terakhir adalah input output. Selanjutnya, sebenarnya apa sih itu DBA? DBA ini adalah database administrator yang merupakan profesional dalam bidang database dan sistem. Terdapat beberapa pembagian DBA. Yang pertama ada developer DBA, kemudian production, business intelligence, hybrid, dan accidental. Nah, para DBA ini memiliki tanggung jawab masing-masing, namun semuanya ada tanggung jawab yang satunya juga, yaitu salah satunya adalah membuat agar sebuah sistem memiliki performa yang cukup baik. Nah, untuk mengimplementasi hal tersebut, maka mereka harus memahami apa saja yang perlu diketahui untuk membuat sebuah sistem agar sebuah sistem memiliki performa yang cukup baik. Jadi ada pilar-pilar utama untuk memperoleh performa yang baik pada suatu sistem. Yang pertama adalah mengatur konfigurasi daya untuk sistem, kemudian mengaktifkan instant data files, lalu memahami trace flags pada Microsoft, memahami apa saja yang dapat disampaikan oleh sistem dalam hal CPU, memori, dan input output, dan yang terakhir adalah menentukan bottlenecks dan bagaimana cara menyelesaikan bottlenecks tersebut. Selanjutnya yang pertama, apa saja sih yang perlu diketahui oleh setiap DBA mengenai performance? Jadi yang pertama itu ada performance tuning cycle dengan tujuan utama untuk mengestimasi seberapa besar dampak yang akan terjadi terhadap sumber daya. Kemudian yang kedua adalah menentukan atau mendefinisikan performa yang baik itu seperti apa. Jadi dengan tujuan utama agar sistem memiliki performa yang cukup baik. Dan yang ketiga adalah memfokuskan apa yang paling penting dengan tujuan utama untuk memperoleh performa
yang sesuai dengan permintaan user. Jadi hal pertama yang akan dibahas di sini adalah performance tuning cycle atau siklus penyetelan performa, di mana siklus ini merupakan proses iteratif. Maksudnya adalah sebuah siklus yang menunjukkan bagaimana cara mengatur dan mendesain agar suatu sistem bisa memiliki performa yang baik. Nah, langkah-langkah untuk mengimplementasikan performance tuning cycle ini, yang pertama adalah mengkonfigurasi server, kemudian mendesain suatu skema yang efisien mengenai sistem yang akan dirancang, kemudian menentukan SQL Server yang kemungkinan paling sesuai dengan sistem sehingga dapat memperoleh indeks yang paling ideal. Kemudian langkah yang terakhir adalah tetap memonitor dan menganalisa setiap performance yang dihasilkan oleh sistem, sehingga dari hasil tersebut para DBA dapat merevisi bagian-bagian apa saja sih yang kurang pada performance tuning cycle tersebut. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari desain sistem yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi pertama ada menentukan apa saja sih requirement yang perlu pada sistem, kemudian seperti tadi ada setup server, kemudian mendesain skema yang efisien, menentukan SQL yang sesuai, lalu yang terakhir adalah yang pasti tuning. Nah, kemudian untuk menganalisis apakah sistem tersebut benar-benar memiliki performa yang cukup baik atau tidak, itu dibutuhkan perhitungan serta dasar-dasar yang tertentu untuk menentukannya. Jadi untuk sistem yang baru saja dibuat, kan belum ada pengukuran yang pasti ya. Jadi bisa diambil dari user base yang udah ada sebelumnya, atau enggak prediksi dari para DBA. Jadi prediksi mengenai user yang akan menggunakan server kita. Usernya bakal ngapain aja sama server itu, dan gimana perlakuan user itu bisa memberikan dampak pada server. Kemudian kalau misalnya udah ada sistemnya, namun mau ditambahin fungsi yang baru, jadi yang kalau misalnya yang fungsi-fungsi yang udah ada sebelumnya itu bisa menggunakan pengukuran yang lama. Namun buat fungsi-fungsi yang baru itu bisa ditambahin bisa ditambahin dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berikut ini. Jadi misalnya apakah fungsi tersebut bisa meningkatkan basis pengguna, kemudian apakah fungsi tersebut bisa meningkatkan atau memberatkan proses loading pada server, kemudian yang terakhir apakah fungsi tersebut bisa mengubah volume data yang sudah ada. Kemudian dari jawaban-jawaban tersebut akan disatukan dan dianalisis menjadi informasi baru bagi fungsi tersebut. Terus selanjutnya, konfigurasi ini pada tuning ini, konfigurasi juga menjadi hal yang paling penting. Jadi kenapa penting? Karena pas pertama kali SQL Server misalnya dibuat atau digunakan, itu tuh ada beberapa hal yang harus diatur kembali oleh DBA karena kurang sesuai untuk menghasilkan performa yang baik. Jadi yang harus diatur itu konfigurasi daya, kemudian ada inisialisasi data file, dan yang terakhir adalah trace flags. Nah, konfigurasi daya ini ada 3. Yang pertama, modenya tuh ada balance. Balance ini tuh mode default pada Windows. Jadi di mode balance ini, komputer akan secara otomatis meminimalkan performa CPU sehingga energi yang digunakan akan lebih efisien. Kemudian yang mode kedua adalah high performance, di mana CPU akan dimaksimalkan performanya, namun energi yang digunakan akan memakan cukup banyak daripada balance. Dan yang terakhir adalah power saver, di mana mode ini akan membatasi kerja CPU lebih rendah lagi daripada balance, supaya energi bisa tersimpan lebih banyak lagi. Nah, pada konfigurasi daya ini ada beberapa problem yang mungkin dihadapi, terutama apabila modenya belum diubah.
Jadi yang pertama itu adalah minimal performance impact. Kan kalau misalnya seperti yang dijelasin sebelumnya, kalau balance ini kan mode default bagi Windows kan. Nah, sebenarnya balance ini bisa memberikan masalah pada performa karena balance mode ini tuh seperti yang udah dijelasin sebelumnya itu memberikan performa yang minimal. Jadi tidak bisa memberikan akan memberikan pengaruh yang tidak cukup baik bagi SQL Server. Nah, kemudian yang kedua adalah core parking. Core parking ini adalah kondisi di mana beberapa core dari CPU itu akan diparkirkan atau tidak digunakan pada mode balance atau pada mode power saving. Jadi kan kerja CPU nggak maksimal kan ya. Nah, dari dua hal berikut bisa disimpulkan bahwa mode yang paling direkomendasikan adalah high performance. Nah, berikut bisa dilihat bahwa ada perbandingan di mana yang sebelah kiri adalah mode balance dan yang sebelah kanan adalah mode high performance dengan spesifikasi yang sama. Untuk melihat ini bisa menggunakan aplikasi CPU-Z. Lalu gimana sih cara mengatur biar kita bisa mengubah modenya dari balance jadi high performance atau misalnya dari high performance jadi mode lainnya. Nah, itu pertama tuh bisa pakai aplikasi yang namanya BIOS dari server. Dan BIOS ini digunakan untuk menghandle power management pada operating system kita. Jadi kalau misalnya nggak pakai BIOS ini, walaupun kita udah ubah, maka operating system kita tetap akan menggunakan mode default yaitu balance. Jadi habis udah ngatur BIOS-nya ini bisa menggunakan Windows PowerShell untuk ngelihat nih kita pakai mode apa sih yang aktif atau ngubah misalnya dari yang aktif menjadi mode lainnya. Nah, caranya itu yang pertama, kalau misalnya mau lihat kita sekarang lagi pakai mode apa, itu pertama bisa ngetik PowerCFG strip list. Itu nanti akan muncul mode yang aktif. Kan di sini ada tanda bintang karena tanda bintang itu nunjukin nih mode yang aktif apa. Kalau di sini tanda bintangnya ada pada balance, berarti mode yang aktif sekarang adalah balance. Nah, terus gimana sih cara ngubahnya itu? Jadi bisa ketik PowerCFG strip set aktif. Terus di sampingnya ketik GYD-nya itu. Misalnya kita mengubah balance jadi high performance. Berarti kita ketik GYD high performance-nya ini 8C sekian. Kalau misalnya pada gambar berikut. Nah, nanti habis diubah gini kita bisa ketik lagi PowerCFG list buat lihat udah keubah atau jadi high performance atau belum. Nah, yang selanjutnya adalah instant data file initialization. Jadi, instant data file initialization ini apa sih? Ini adalah proses di mana Windows akan menginisialisasi setiap bit data yang akan di-copy menjadi 0 sebelum di-copy, sehingga proses pengkopian data nggak makan waktu yang lama. Nah, ilustrasinya bisa dilihat di sini nih, perbandingannya. Kalau misalnya aktivitas berikut udah diinisialisasi jadi 0 apa belum. Kalau misalnya kayak membuat database dengan 20 GB data files, itu kalau sebelum diinisialisasi, kalau nggak diinisialisasi itu bisa makan hampir 12 menit. Sedangkan kalau udah diinisialisasi cuma butuh waktu 12 detik. Dan seterusnya ya, perbandingannya kan lumayan banget, makanya direkomendasi buat inisialisasi jadi 0. Biar nggak makan waktu cukup banyak. Nah, gimana sih cara ngaktifinnya? Yang pertama tuh kita harus punya domain atau local service account yang berada di perform value maintenance textbook. Nah, cara enable-nya itu pertama kita bisa run gpedit.msc pada kotak ini. Di Windows kan biasa ada run kan. Nah, terus habis itu pas nanti tuh abis run kita masuk ke dalam local group policy editor ini, terus expand nih, ada beberapa folder. Yang pertama ada Windows setting, kemudian security settings, terus local policies, terus yang terakhir di folder user right assignment ini cari ada perform volume maintenance task. Nah, di bagian ini nanti kita tambahin account
SQL service kita. Terus terakhir udah ditambah account, kita jalanin query ini buat buat ngeliat nih fitur ini tuh udah jalan apa belum. Nah, kalau misalnya udah jalan kalau kelihatan udah jalan berarti kita udah bisa pakai. Nah, yang terakhir itu ada trace flags. Trace flags itu parameter yang menunjukkan bahwa suatu fungsi secara otomatis tuh udah dinonaktifin sama Windows. Nah, dengan trace flag ini tuh DBA bisa jadi lebih aware. Kalau misalnya tuh ada fungsi-fungsi yang dinonaktifin. Nah, default dari tulisan trace flags itu adalah strip T, terus habis itu yang dalam kurung trace flags hashtag ini adalah nomor trace flags-nya yang nomor dari trace flags-nya. Nah, ada beberapa trace flags yang umumnya akan muncul dan sangat berguna untuk menentukan apakah server tersebut memiliki high performance atau tidak. Nah, yang pertama adalah strip T118. Jadi trace flags ini akan secara otomatis men-turn off single page allocation, sehingga SGAM ini database yang udah ada tuh nggak otomatis kepindah ke SGAM ini. Lalu yang kedua ada T2371. Ini secara otomatis tuh ningkatin persentase dari otomatis update-nya. Jadi biasa kan otomatis update itu sekitar 20% tambah 500 row. Nah, itu kalau misalnya tabelnya kecil tuh nggak masalah. Cuman kalau misalnya tabelnya database-nya udah makin besar kan agak cukup masalah. Jadi kan ada beberapa files ada beberapa data yang bakal secara otomatis tuh kayak out of date. Jadi nggak ke-update. Nah, jadi ini dinaikin persentasenya biar makin banyak data yang bisa ke-update secara otomatis. Nah, yang ketiga ini ada T4199, ini bisa otomatis nyalain semua fix yang baru. Misalnya SQL-nya habis update, jadi ada perbaikan-perbaikan yang dikasih dari SQL ini bisa otomatis jalan. Nah, yang terakhir ini ada T3266, ini tuh otomatis matiin otomatis backup pada SQL Server error log. Nah, kemudian ada defining good performance. Defining good performance ini tuh sebenarnya buat nentuin apakah sebuah sistem ini udah cukup baik atau enggak. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan spesifik target atau baseline, yaitu planning, sizing, testing, dan monitoring. Kemudian dari 4 tahap ini bisa disimpulkan lagi menjadi 3 tahap utama, yaitu menentukan target utama untuk CPU, memori, dan input-output, kemudian membuat baseline-nya, dan yang terakhir adalah memonitor critical measurement. Nah, contohnya itu bisa diambil dari kalau misalnya kita buat server online shop. Nah, bagi online shop ini kan kecepatan responding system kan sangat penting buat menjaga agar customer tersebut bisa betah menggunakan aplikasi online shop kita. Nah, jadi ada ketentuan khusus di mana query-query yang dijalanin pada database ini tuh nggak boleh makan waktu. Misalnya di atas 2-3 detik. Nah, 2-3 detik ini nih ketentuan yang menjadi critical measurement itu. Kalau misalnya udah lebih dari waktu itu kan nunjukin bahwa kalau misalnya server kita tuh nggak punya performa yang cukup baik. Nah, yang terakhir adalah fokus pada hal yang paling penting, di mana DBA ini harus membuat suatu sistem yang sesuai dengan permintaan user. Nah, untuk membuat performa yang baik ini, DBA tuh harus paham mengenai tugas mereka dan tugas DBA lainnya. Misalnya kayak di diagram ini kan diagram mengenai web-based arsitektur kan. Nah, DBA ini tuh harus paham, jadi nggak cuma bagian dia aja, tapi bagian-bagian dari DBA lainnya. Nah, itu tuh tujuannya biar kalau misalnya ada satu kesalahan pada bagian-bagian tertentu, misalnya pada proxy server atau misalnya pada security server, jadi tuh pas ditanya tuh nggak cuma oh bukan bagian saya gitu, jadi lepas tangan gitu, padahal harusnya semua DBA harus bisa tanggung jawab.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa suara saya terdengar? Kedengeran, Oh iya. halo, kedengeran. Oke, makasih Bu. Jadi Ya. kita akan membahas ke poin kedua. Nah, di sini adalah what the developer DBA needs to know about performance. Nah, mungkin untuk apa ya? Untuk jalan singkatnya itu kita bakal ngomongin ke database design. Kenapa begitu? Karena seorang developer DBA itu responsibelnya itu terhadap pembuatan database design, dan mengenerate code yang bisa digunakan ke backend atau nanti jadi akses masuk aplikasi lah. Nah, di sini ada dua kunci utama, yaitu untuk membuat sebuah database desainnya optimal, itu ada solid foundation dan juga good planning. Nah, jadi maksudnya di sini solid foundation itu adalah kita sebagai seorang developer DBA itu akan semaksimal mungkin untuk membuat fondasi yang kuat. Nah, istilahnya kayak kita bangun rumah aja. Kalau misalkan fondasinya itu lemah, gimana ke depannya gitu. Bisa aja rumahnya roboh. Nah, tapi kalau misalkan kita punya foundation yang kuat, nah otomatis sistem database kita akan optimal dan terjaga. Istilahnya kita bisa menjamin performa dari database kita itu pasti optimal lah istilahnya. Nah, di sini akan membicarakan tentang kita gimana cara bangun skema yang optimal dan dibuat dengan baik. Nah, skema itu singkatnya adalah struktur dari sistem database yang kita buat lah istilahnya. Jadi skema itu ada banyak jenisnya ya, misalkan kayak OLTP, ada juga star scheme, ada juga snowflake scheme. Nah, skema itu kalau mau ilustrasi yang lebih gampang itu misalkan kayak ERD. Jadi kalau yang tadi OLTP itu kan online transaction. Nah, jadi dia itu bentuknya itu kayak semacam node-node yang saling berhubung gitu loh. Jadi part-partnya itu saling terintegrasi yang punya hubungan di masing-masing relasionalnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang star scheme itu lebih ke centralized. Jadi ada satu node yang punya banyak foreign key. Jadi dia itu sebagai pusatnya dan yang lainnya itu terhubung sama dia. Nah, kalau yang star scheme sama snowflake scheme itu biasa digunakan untuk OLAP, yaitu untuk DW dan DSS. DW itu data warehouse dan DSS itu decision support system. Nah, kita akan membuat database design, berarti kita harus melakukan good planning. Kenapa demikian? Karena good planning itu akan lebih better daripada performance tuning di kemudian hari. Nah, kayak yang tadi udah dijelasin Jenny juga kan, itu ada satu cycle. Nah, itu di bagian kanannya itu sebenarnya adalah fokus ke perancangan database kita. Nah, di sini kita itu untuk melakukan good planning ini ada beberapa consideration yang harus diperhatikan oleh seorang developer DBA. Nah, boleh next. Nah, di sini ada 4 poin ya. Yang pertama adalah user, terus ada SQL statement-nya, ada data usage pattern, dan database scheme. Nah, semuanya ini adalah 4 poin yang menentukan kita itu bisa bikin sebuah fondasi yang kuat apa enggak sih. Nah, seorang developer DBA itu harus tahu usernya. Usernya itu siapa sih yang bakal menggunakan, terus nanti volumenya itu kira-kira berapa, terus puncaknya itu ada di mana sih puncak penggunaan dari usernya. Misalkan setiap hari Minggu itu aplikasinya itu traffic. Jadi istilahnya apa ya? Kita itu mesti memaintain sedemikian rupa supaya sistem kita atau server kita itu nggak down. Gitu. Terus apa aja sih yang bakal digunakan atau dilakukan oleh si user tertentu. Jadi di sini kita juga balik ke pelajaran sebelumnya, di mana kita itu harus memberikan hak akses yang optimal sesuai untuk user tertentu. Jadi sekuritasnya itu terjamin juga. Nah, poin keempat ini juga merujuk ke poin kedua nih. Istilahnya concern kedua, yaitu SQL statement-nya. Karena kita tahu apa yang bakal kita dilakuin oleh user aplikasi kita bisa menentukan SQL statement apa sih yang sesuai dan optimal gitu loh untuk sistem kita. Nah, terus kita juga bisa mengira-ngira, jadi seberapa banyak sih query ini tuh bakal dijalanin, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalkan query yang sering dijalanin, kita harus memberikan maintain
maintain yang lebih spesial lagi dong. Jadi ya misalkan kita jangan buat query itu terlalu berat kayak gitu. Kayak misalkan bikin subquery atau mungkin filter yang lebih memberatkan lah istilahnya. Nah, terus balik lagi, terus kita ke data usage pattern. Nah, di data usage pattern itu sebagai seorang developer itu kita harus tahu nih kira-kira volume data nanti tuh untuk periode tertentu itu berapa sih? Misalkan dalam 1 tahun itu bakal ada 1 juta record. Nah, kita harus bisa memaintain supaya 1 juta record itu sesuai dengan prediksi kita. Jadi nanti ke depannya itu nggak perlu pindahin-pindahin lagi atau gimana. Jadi kita harus selidikin juga data itu asalnya dari mana dan apa yang menyebabkan data itu mengalami modifikasi. Misalkan kayak penambahan yang secara signifikan gitu. Misalkan kita sebagai developer untuk sistem market. Nah, market itu kan data-datanya itu kan otomatis lebih ke ini ya, barang-barang. Nah, apa sih yang kira-kira menyebabkan data itu mengalami penambahan yang lebih lagi di kemudian hari? Itu misalkan datang supplier baru, atau ada jenis brand barang baru gitu. Atau mungkin ada promo-promo yang menjadikan transaksi harian itu rate-nya naik. Nah, kayak gitu. Nah, terus balik lagi ke poin yang tadi sempat disinggung juga ada bottleneck potensial. Jadi kita itu nggak boleh data usage pattern kita sebagai bottleneck. Suatu data itu sebagai bottleneck dari sistem kita. Kayak gitu. Nah, habis itu kita balik lagi ke database skema ini. Nah, kita itu harus melihat nih dari perancangan kita itu kira-kira field tertentu itu cocoknya dengan data type apa. Nah, sesuai prinsip ekonomi juga kita harus meminimalkan resource kita. Jadi istilahnya kalau misalkan ada field yang sebenarnya perlu data type yang disk usage-nya itu lebih kecil, kenapa enggak gitu. Jadi misalkan kayak kita bikin ID. Nah, ID itu kan sebenarnya ada beberapa yang ada domainnya, ada kodenya, misalkan customer CU001 gitu. Kita bisa melakukan dengan merubah jadi integer yang di-generate secara auto-increment. Tapi sebenarnya ya tetap ada drawback-nya karena nanti kalau buat report itu jatuhnya mungkin lebih susah di beberapa kasus ya. Kayak gitu. Nah, terus database skema ini juga tadi ngomongin kapan sih kita harus menggunakan indeks. Nah, indeks itu kan sebenarnya ditujukan untuk mempercepat read data. Jadi kita tahu nih misalkan indeks yang ini tuh field yang ini tuh sering diakses. Ya udah kita urutin relation kita sesuai indeks itu kayak gitu. Nah, jadi tapi perlu diketahui juga karena ada trade off di sini. Indeks itu bikin operasi untuk kite-nya itu jadi lebih lambat karena nanti diurutin lagi segala macam. Jadi kita harus tahu lah kira-kira kapan sih perlu pakai indeks atau enggak gitu. Nah, sebenarnya ada satu poin tambahan lagi di database skema ini. Mungkin teman-teman juga ingat kalau ada dilakukan denormalisasi seandainya diperlukan. Jadi kan normalisasi itu kan membuat atau mencegah anomali terjadi. Sedangkan untuk denormalisasi itu lebih cocok diterapkan untuk kasus-kasus yang dimana kita butuh read data yang lebih cepat gitu. Jadi misalkan kayak perhitungan-perhitungan yang pakai formula matematika yang rumit itu kita tampung field itu di suatu table lagi gitu. Makanya ada beberapa perusahaan yang punya 2 jenis sistem database yaitu yang OLTP dan untuk itunya ada database yang dibuat denormalisasinya. Tujuannya untuk reportnya itu lebih gampang kayak gitu sih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tes, apakah suara saya terdengar? Ada. Sudah Oke. kedengar. Jadi selanjutnya kita bakal bahas tentang apa sih yang production DBA perlu tahu tentang performance. Jadi langkah awal yang harus diketahui adalah mungkin tentang hardware secara umum dulu gitu. Meliputi kayak apa yang bisa di-deliver oleh hardware, resource hardware apa yang dibutuhkan oleh sistem, sama apa sih harapan user dalam hal user response time. Lalu ada juga nih elemen-elemen kunci untuk memahami hardware
yang mana terdiri dari 3, yaitu yang pertama kecepatan prosesor, tipe, dan cache size. Lalu, sebagai tambahan, kita juga perlu tahu seberapa banyak sih memori tersedia dan berapa kecepatan busnya. Nah, yang terakhir itu penting juga untuk kita nentuin jumlah I/O disk sama gimana sih mereka dikonfigurasiin serta berapa banyak NIC atau Network Interface Card yang ada. Boleh next. Nah, buat jalanin tugas-tugas tadi, production DBA perlu buat nggunain tools-tools berikut gitu. Yang pertama ada Task Manager, yang mana Task Manager ini bakal memberikan quick high-level view tentang server performance dan penggunaan resources. Lalu, yang kedua ada System Performance Monitor, yang mana System Performance Monitor ini memberikan tampilan yang lebih rinci dari performance Windows Server dan per instance SQL Server. Lalu yang ketiga ada SQL Server Management Data Warehouse. Nah, Management Data Warehouse ini adalah database relasional yang berisi data yang dikumpulkan dari server yang menjadi target pengumpulan data. Nah, data ini digunakan untuk membuat laporan kumpulan-kumpulan data sistem atau bisa juga dipakai buat bikin semacam custom report gitu sesuai dengan kebutuhan organisasi kita gitu. Nah, karena MDW ini ngumpulin dan menyimpan keluaran performance dan data kolektor, hasilnya itu bisa kita ambil lagi pas DBA perlu mecahin masalah yang terjadi di sistem gitu. Boleh next. Selanjutnya ada SQL Server Management Studio atau yang biasa kita sebut SSMS. Mungkin ini yang cukup dekat ya sama kita. Nah, SSMS ini singkatnya itu merupakan ruang lingkup untuk mengatur segala infrastruktur SQL dari SQL Server ke SQL Database. Nah, SQL Server Management Studio ini nyediain nih alat atau tools untuk konfigurasi, mantau, serta mengelola instance SQL gitu. Nah, kita bisa menggunakan SSMS untuk deploy, monitoring, upgrade komponen-komponen data tier yang digunakan pada aplikasi, termasuk juga dalam membuat query dan script. Nah, dengan fungsi ini memungkinkan kita untuk menganalisa long running transaction atau transaksi-transaksi yang membutuhkan waktu lama dalam run programnya serta menemukan dan mengatasi bottleneck gitu. Lalu ada juga dynamic management views. Sebelum ke sana, mungkin saya akan ngejelasin dulu tentang ada yang namanya dynamic management objects atau DMO. Itu merupakan sekumpulan objek pada SQL Server yang disimpan di sistem skema atau biasa disingkat SCS. Nah, DMO ini ngasih informasi tentang semua aktivitas yang dilakukan oleh SQL Server mulai dari penggunaan memori, statistik database, hingga informasi penting terkait koneksi, session, transaction, SQL statement, dan serangkaian proses yang sedang atau telah dijalankan pada instance database, serta beban kerja server. Nah, salah satu dari dua jenis DMO ini adalah si Dynamic Management View ini gitu, yang merupakan objek dinamis berisikan informasi tentang tabel pada skema database SCS tadi atau SIS dalam bentuk view gitu. Nah, dengan ini kita bisa dapat informasi tentang status server yang bisa kita pakai buat diagnosis masalah dan memantau kesehatan SQL Server itu sendiri. Itu. Dan yang terakhir ada yang namanya extended events, di mana extended events ini ngumpulin data tentang performa SQL Server. Bisa dilihat melalui UI pada SQL Server 2012. Gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang optimizing the server's hardware. Nah, buat ngelakuin hal ini, kita perlu memfokuskan diri kita pada 3 key resources dalam server optimization, yaitu CPU, memori, dan I/O. Nah, yang pertama kan CPU. Seperti yang kita ketahui, CPU itu bisa juga kita sebut sebagai otaknya komputer lah gitu, karena CPU ini yang ngatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya gitu. Yang kedua
ada memori. Memori ini merupakan perangkat fisik yang mampu menyimpan informasi baik secara sementara maupun permanen. Gitu. Lalu yang ketiga ada I/O. Secara umum device itu kan banyak jenisnya ya, kayak device penyimpanan, contohnya itu kayak disk-step, ada device transmisi kayak network card, modem, sama human interface device kayak screen, keyboard, mouse gitu. Nah, device tersebut itu dikendalikan oleh instruksi I/O. Jadi kita bisa nyuruh komputer dengan ngasih input dan mendapatkan output itu karena si I/O ini gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hardware management. Mungkin ini lebih ke informasi-informasi aja yang perlu diketahui dalam oleh production DBA gitu. Yang pertama itu, pada sebagian besar server basis data dari yang berukuran kecil sampai menengah, konfigurasi yang umum adalah membuat perubahan BIOS. Mungkin tadi udah disinggung sedikit sama rekan saya, Jennifer. BIOS ini sendiri itu merupakan basic input-output system. Membuat perubahan di BIOS ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan hyperthreading, yang mana nanti hyperthreading akan dibahas lebih lanjut di slide bawah gitu. Yang kedua, di hampir semua sistem kita bisa menemukan berbagai manajemen software untuk membantu kita mengkonfigurasi, mengoperasikan, dan memelihara hardware. Lalu yang ketiga, pada sistem perusahaan besar, konfigurasi server hardware udah masuk ke a whole new dimension yang menggunakan manajemen prosesor di dalam servernya gitu. Boleh next. Oke. Di sini kita bakal bahas lebih lanjut tentang hubungan SQL dan CPU atau Central Processing Unit ya. Mungkin di sini akan bahas tentang informasi aja tentang gimana sih SQL berjalan gitu. Yang pertama itu SQL Server 2014 beroperasi di environment yang berbeda dari SQL Server versi sebelumnya. Lalu yang kedua, SQL Server 2014 dapat berjalan di server terbesar dengan hingga 64 prosesor dan hingga 320 core gitu. Selain itu, SQL Server 2014 bisa berjalan di mesin yang sampai 4 TB RAM yang ngejalanin Windows Server 2012 R2 Standard Edition. Lalu SQL Server 2014 hanya didukung pada satu arsitektur prosesor, yaitu 64 bit atau biasa disebut Windows edisi x64. Gitu. Next. Di sini ada x64. Mungkin sini lagi-lagi akan membahas tentang informasi umum aja, yaitu bahwa x64 itu diimplementasikan oleh Intel sebagai EM64T, yang mana kompatibel dengan code mesin x86 dan dapat mendukung ekstensi code micro 64 bit. Lalu, platform x64 ini dapat menjalankan SQL Server 2014 menggunakan Windows Server 2012 R2. Memberikan memori melebihi 4 GB sampai 4 tera. Lalu, memori asli yang dapat dialamatkan hingga 64 CPU fisik dan 320 logic core. Lalu ada cache. Mungkin di sini akan ngebahas lebih lanjut tentang cache. Nah, cache itu sendiri merupakan proses penyimpanan data sementara sehingga situs, browser, atau aplikasi tidak perlu mengunduh data tersebut berulang kali. Contohnya aja misalnya si Ilham nih berkendara ke lokasi baru buat pertama kalinya. Nah, otak dia akan nyimpen informasi tentang perjalanan tersebut. Nah, di lain waktu, pas si Ilham mau balik lagi ke lokasi itu, Ilham bakal menggunakan informasi tersebut untuk membantu mengenali
beberapa spot dan tentunya akan lebih cepat sampai gitu. Nah, fungsi tersebut sama nih kayak si cache ini. Ketika user mengunjungi suatu situs web untuk pertama kalinya, browser akan menyimpan informasi yang membantu perangkat buat mengakses situs web itu dengan lebih efisien untuk kunjungan selanjutnya. Nah, alasan prosesor modern memerlukan cache on board adalah karena prosesor berjalan pada 2-3 GHz dan meskipun memori utama meningkat, masih belum bisa ngikutin memori prosesor gitu. Boleh next? Nah, selanjutnya ini kita bahas lebih lanjut tentang hyperthreading tadi gitu. Nah, hyperthreading ini merupakan maaf, ada suara. Oke, balik lagi. Hyperthreading ini merupakan teknologi prosesor yang memungkinkan suatu core prosesor memiliki 2 thread untuk mengerjakan 2 komputasi secara bersamaan. Lalu, sistem operasi akan mengenal sebagai 2 core prosesor yang berbeda gitu. Jadi hyperthreading ini difungsikan untuk memaksimalkan performa satu core sehingga satu core itu bisa menyelesaikan 2 tugas sekaligus. Nah, teknologi yang memungkinkan hyperthreading ini juga bisa kita definisikan sebagai teknologi memungkinkan menduplikasi section tertentu dari physical processor core untuk meningkatkan parallelization pada komputasi kayak gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang multi-core terminologi, yang mana terdiri 3, yaitu socket, core, dan thread. Nah, socket ini singkatnya adalah kayak tempat dudukan atau tancapan pada motherboard. Nah, definisi sederhananya itu socket sebagai konektor atau penghubung antara motherboard dengan prosesor. Yang perlu kita ketahui adalah ada relasi satu-satu antara socket dan unit eksekusi. Jadi kalau misalnya unit eksekusinya 1, berarti socketnya juga ada 1, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah core. Core itu merupakan processing unit yang membaca semua instruksi untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, instruksi ini ditampung ketika dijalankan secara real time. Mereka yang membuat kita bisa mengoperasikan komputer gitu. Sederhananya, semua yang kita lakukan pada komputer harus diproses oleh prosesor. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang multiprosesor, berarti akan ada 2 atau lebih soketnya gitu. Lalu yang ketiga kita akan bahas tentang thread. Mungkin tadi udah dibahas sedikit tentang hyperthread di atas. Nah, thread di sini tuh nggak sama seperti OS thread atau thread pada program yang biasa kita bikin gitu. Jadi sebenarnya konsep dari thread di sini merupakan mirip sama yang si thread di hyperthread tadi gitu. Boleh next. Selanjutnya, ini kita akan bahas tentang NUMA atau yang merupakan singkatan dari Non-Uniform Memory Access. Nah, NUMA ini sendiri merupakan desain memori yang digunakan dalam multiprocessing di mana waktu akses memori relatif bergantung kepada prosesor gitu. Nah, dalam NUMA sendiri, prosesor dapat mengakses memori lokalnya itu sendiri lebih cepat daripada yang non-lokal memori gitu. Ada juga nih karakteristik dari NUMA prosesor. Itu yang pertama, adanya single address space yang terlihat bagi seluruh CPU. Lalu ada waktu akses ke remote memory menggunakan instruksi load dan store. Lalu yang ketiga ada waktu akses ke memori. Waktu akses ke remote memory lebih lambat daripada waktu akses ke local memory. Dan juga si NUMA ini intinya kayak komunikasi antar prosesor antara pengontrol cache untuk menjaga konsistensi memori ketika menyimpan lebih dari satu cache dalam memori yang sama gitu. Lalu kita juga bakal bahas tentang perbedaan NUMA sama SMP. Mungkin ada yang belum tahu sih SMP itu apa. SMP ini kayak
old systemnya si NUMA ini atau UMA gitu. Nah, SMP ini sendiri merupakan kepanjangan dari symmetrical multiprocessor yang mana arsitekturnya itu terdiri dari sebuah bus yang menghubungkan ke suatu jaringan. Nah, SMP ini sendiri cuma bisa memproses kayak semacam satu percakapan gitu dalam waktu yang sama. Nah, dan proses-proses yang lainnya itu ditunda dulu buat diproses gitu. Nah, kelemahannya itu CPU nggak bisa prediksi waktu dalam mengakses suatu isi dari memori dan bisa aja nih jalur yang digunain mengalami masalah traffic data gitu. Lalu perbedaannya apa sih NUMA sama SMP ini gitu? Nah, perbedaannya itu ada di waktu akses memori yang beda-beda sama jumlah dari prosesor juga beda. Lalu jalur serta pengimplementasian jaringannya yang digunakan juga berbeda gitu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Suara saya sudah terdengar? Masuk Jen. Oke. Jadi yang kedua itu adalah memori. Nah, di memori ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama adalah physical memory, kemudian ada physical address space, dan yang terakhir adalah virtual memory manager. Nah, physical memory ini merupakan RAM yang terinstal di dalam server. Nah, contoh dari physical memory adalah DIMM dan Windows Server 2012 R2 Data Center, itu yang paling umum digunakan. Kemudian ada physical address space, itu adalah kumpulan alamat yang prosesor gunakan untuk mengakses apapun yang berada di dalam bus dalam tanda kutip. Nah, kebanyakan dari space-nya ini diisi oleh memori, tapi ada beberapa bagian yang digunakan untuk mapping hardware dan interface memori, seperti misalnya video. Nah, untuk 32 bit dari prosesor akan terbatas nih physical RAM ini sebesar 4 GB saja, dan semakin besar bit prosesornya maka akan semakin besar pula kapasitas memorinya. Lalu yang terakhir ada virtual memory manager ini yang merupakan bagian dari operating system yang mengatur semua physical memory yang ada pada sistem. Nah, fungsi dari yang akan lebih dijelaskan di sini adalah virtual memory manager. Jadi, fungsi dari virtual memory manager ini adalah untuk membackup semua data yang ada pada physical memory agar tidak hilang, karena physical memory sendiri kan terbatas ya. Nah, di dalam virtual memory manager ini terdapat dua istilah yang umumnya ada, yaitu ada page files dan page faults. Walaupun memiliki nama yang sama, sama-sama page gitu, tapi artinya cukup beda. Jadi page files ini adalah disk files yang komputer gunakan untuk meningkatkan jumlah physical storage untuk virtual memory. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah ketika semua physical memory itu udah kepake semua nih, udah penuh. Nah, operating system akan membuat suatu halaman baru pada virtual memory manager. Jadi data-data yang ada pada physical memory itu perlahan-lahan dipindahi di backup di virtual memory manager. Jadi data yang ada itu tuh pas di override tuh nggak hilang. Nah, tapi batasannya page files ini ada sampai semana sih gitu ya. Sebenarnya sih itu tuh tergantung besaran RAM-nya lagi. Nah, kalau untuk biar nggak terlalu bingung, nah ada base-nya itu misalnya 128 GB. Ada batasan-batasan tertentu, misalnya kayak besaran page file sekitar 8 GB kurang lebih. Terus mastiin juga Windows tuh terhubung sama kernel. Jaga-jaga kalau misalnya ada tiba-tiba ada error. Terus mungkin perlu juga dikonfigurasi beberapa page files agar kalau misalnya page files yang udah tadi dibilang sebesar 8 GB itu masih belum cukup, itu perlu dikonfigurasi lagi lebih lanjut. Jadi semua tergantung pada balik lagi ke besaran RAM-nya itu berapa sebenarnya.
Nah, kalau page faults ini tuh adalah kesalahan umum yang terjadi pada SQL Server. Sebenarnya page faults ini tuh beberapa nggak bisa dihindarin. Jadi nggak bisa jadi suatu indikator kalau misalnya sistem kita tuh udah cukup baik atau belum. Nah, page faults ini ada dua jenis. Yang pertama ada soft page faults, nah yang kedua itu ada hard page faults. Nah, soft page fault ini adalah kesalahan yang paling umum terjadi. Jadi nggak akan bikin masalah yang cukup besar bagi sistem. Soft page fault ini misalnya terjadi ketika kita pengen bikin file pertama kali, pengen bikin page file baru. Nah, VMM ini akan meminta page file tambahan. Jadi kita misalnya mau bikin satu, dia mintanya jadi 2 gitu. Nah, tapi masalah ini tuh hanya terjadi tuh pas pertama kali kita minta page file baru. Jadi sifatnya kalau bisa dibilang harmless. Terus yang kedua ini ada hard page fault. Itu tuh kesalahan yang paling pengen banget dihindari sama para DBA. Jadi tuh kesalahannya itu ketika ada VMM pengen ngakses page file yang udah nggak ada. Jadi VMM tuh bakal ngakses file kosong atau file gaib gitu, jadi terus mapping address dari page file tersebut. Padahal tuh sebenarnya nggak ada. Jadi yang di address yang di mapping pun tuh nggak ada. Nah itu tuh bikin SQL server itu bisa nunggu lama banget, akhirnya ke delay semua aktivitas pada server. Jadi aktivitas semua proses yang ada pada SQL server akan ke delay dan jatuhnya akan lebih lama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kita masuk ke I/O ya. Semoga masih pada dengerin ya. Nah, ini singkat aja. Di sini kita bakal ngomongin komponen ketiga dari hardware, yaitu sistem input-outputnya. Nah, ini merupakan apa ya istilahnya, komponen yang paling krusial di antara yang tadi udah diomongin juga, karena impact-nya itu sangat luas gitu. Kenapa sangat luas? Karena SQL Server itu kan cara kerjanya kita read segala macam data yang ada di disk, terus kita juga ketika melakukan perubahan, kita juga meride-nya lagi, menuliskannya lagi ke disk kita. Nah, terus juga di sini ada dua concern utama, yaitu di disk I/O-nya dan juga di network I/O-nya. Nah, disk I/O-nya ini lebih sering dibahas karena kita itu istilahnya kalau disk I/O itu kan kita banyak main sama dia gitu. Terus kalau network I/O itu kan lebih rada virtual dan agak kurang bisa direalisasikan dengan lebih jelas kayak gitu. Nah, tapi di sini kita akan mencoba membahas dua-duanya. Bisa next. Nah, pertama adalah network I/O. Nah, network I/O ini ketika mengalami isu, nah dia itu agak lebih susah di troubleshoot gitu. Karena dia itu bisa terjadi di mana aja. Karena misalkan kayak di NIC-nya atau di server proxy-nya kalau lagi ngomongin sama web-based application gitu. Nah, kita itu susah troubleshoot untuk si network I/O-nya ini. Terus juga ini juga dipengaruhi karena kita itu bisa bingung loh. Ini yang masalah tuh apanya sih gitu. Nah, bisa bandwidth-nya atau latensinya. Nah, jadi bandwidth itu istilah yang digunakan untuk merepresentasikan kapasitas dari pengiriman data kita. Jadi, paket yang ada di suatu Ethernet itu dibesarkan dengan sebuah bandwidth gitu. Jadi, semakin besar ya, semakin banyak paket yang bisa ditampung gitu. Dan di sini ada latensi juga. Latensi itu adalah keterlambatan. Jadi sampai butuh berapa waktu sih yang diperlukan untuk mengirimkan suatu paket gitu. Nah, tadi kelewat juga kalau role dari si network I/O ini adalah untuk menghubungkan SQL Server yang saling connect gitu istilahnya. Jadi kayak misalkan kita menggunakan orang ketiga pun kita juga orang ketiga di sini maksudnya kayak tools KPI di mana si SQL Server kita ini bisa dikolaborasikan. Kayak misalkan untuk tools data analysis, kayak gitu. Nah, terus juga kita bisa melakukan send terhadap kliennya apabila dilakukan request ya. Nah, terus apa aja sih yang perlu disesuaikan di sini? Ada dua jenis, yaitu duplex settingnya dan juga paket size-nya. Nah, tadi kan udah ngomongin soal bandwidth nih.
di bandwidth ini kita juga pasti kalau misalkan besar itu otomatis paket yang bisa dikirimkan banyak, istilahnya gitu. Kayak pembuluh darah lah, kalau misalkan pembuluh darahnya gede, darahnya bisa muat banyak gitu. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi. Di gambar di sebelah kanan itu bisa menjelaskan di situ di bagian yang biru ada network packet size. Itu kita bisa increase capacity-nya. Dari yang tadinya 4096 kita bisa kalikan 4 itu jadi 16.383 gitu. Ini nggak kali 4 secara ini serta merta ya. Terus juga ada duplex settingnya. Nah ini set it to full duplex ini sebenarnya nggak selalu kayak begini ya. Kayak tadi mungkin ada komunikasi satu arah itu bisa aja duplexnya itu di set jadi kayak cuma only read gitu atau gimana. Nah ini balik lagi ke konsep dasar tadi bahwa setiap permasalahan itu beda, solusinya beda-beda kayak gitu. Next. Nah di sini kita ngomongin komponen kedua yang paling lebih sering dibahas itu adalah disk I/O. Disk I/O ini kan seiring perkembangan zaman tuh ada apa ya istilahnya penambahan performa lah istilahnya. Dari yang awalnya magnetic disk sekarang itu bisa digantikan oleh sebuah hardware yang namanya solid state disk atau kita sering kenal dengan nama SSD. Nah ini setelah slide ini ada gambaran nanti ditunjukkan. Nah pertama kita bakal bahas ke magnetic disk. Nah magnetic disk itu yang lebih sering ditemui karena harganya itu lebih murah relatif. Terus juga performanya itu lebih rendah dan toleransinya itu ketika melakukan kesalahan itu jauh lebih rendah juga dari SSD. Kenapa demikian? Karena prinsip kerjanya itu dia menggunakan kumparan magnetik yang terus bergerak kayak gitu. Jadi datanya itu ditulis ke si magnetic disknya itu. Nah di sini interface-nya itu ada banyak ya. Dan ini kayaknya nggak perlu dijelasin juga karena ini lebih ke hardware, lebih ngomongin ke hardware. Tapi di sini yang diterapkan biasanya adalah ATA dan SCSI. Nah, masing-masing ATA dan SCSI itu ada versi paralel sama versi serialnya. Nah, kalau ditanya yang lebih bagus yang mana? Yang pasti kalau setahu kami itu adalah serial karena merupakan pengembangan dari si versi paralelnya itu kayak gitu. Nah, terus mungkin kita bingung nih sebagai production DBA, kita tuh pilih magnetic disk-nya itu yang kayak gimana sih? Nah, di sini ada beberapa consideration ya. Ada more disk over capacity, ada faster disk, dan juga cache, read and write. Nah, di sini more disk over capacity itu maksudnya gimana? Nah, jadi misalkan kita mau bangun sistem, mau bangun yang 4 terabyte gitu. Nah, itu ada beberapa option ya. Kita bisa menggunakan dua disk yang dua blok yang throughput-nya itu masing-masing 2 terabyte atau bisa juga 10 disk yang masing-masing throughput-nya itu 400 gigabyte. Nah, jadi kalau misalkan kayak begitu lebih bagus yang mana? Tentunya yang more disk. Karena ketika kita punya misalkan rata-ratanya itu paketnya itu throughput-nya sama di antara yang 2 TB sama yang 400 GB itu tentu akan lebih besar si yang 400 GB karena kan 10 kali lipatnya. Kalau itu cuma 2 kali lipat ya. Kayak gitu. Nah, terus tentu faster disk. Nah, di sini lebih ke ngomongin kita itu nggak boleh langsung percaya loh sama vendornya. Kayak misalkan merek saya bagus nih gitu. Nah, kita sebagai seorang production DBA itu harus aware sama hardware di sini. Nah, jadi kita kayak ngelakuin tes. Nah, tes di sini bisa menggunakan SQL I/O kayak gitu. Nah, terus juga ini komponen ketiga yaitu cache, read and write. Itu maksudnya gimana? Nah, cache tadi kan digunakan untuk mempercepat read data ya. Karena kalau untuk akses ke memorinya langsung agak lambat karena kan luas. Nah, jadi cache ini memetakan dan di sini ada read ahead behind, terus ada write acceleration dan I/O speed balancing. Ini 3 fungsi dari cache ya. Nah, terus tips di sini adalah seorang production DBA itu harus istilahnya tahu lah. Kita itu menggunakan magnetic disk-nya itu cache-nya itu mau di trade off kemana gitu. Karena misalkan kayak kita itu butuh read data yang
optimal, berarti kita harus aktifin cache-nya itu lebih condong ke arah rate-nya, kayak gitu. Nah, habis itu ada solid state disk. Ini merupakan pengembangan dari ini ya, magnetic disk. Dia performanya lebih tinggi, fault tolerance-nya lebih tinggi, tapi harganya juga lebih mahal. Ada harga, ada barang, gitu. Nah, karakteristiknya, dia itu udah nggak menggunakan perputaran lagi. Jadi, kalau misalkan yang suka berisik tuh di komputer, itu biasanya mesti pakai magnetic disk, karena dia itu muter, gitu. Terus, performance degrade ini ya nggak terelakkan ya, magnetic disk juga. Terus flash memory-nya ini ada 2, NAND sama NOR. Kalau NAND itu dia itu nggak membutuhkan power untuk menyimpan data, kalau NOR itu membutuhkan. Terus fast fast write dan slow modification. Jadi SSD itu lebih mudah untuk menulis, tapi kalau untuk melakukan update atau delete itu lebih susah karena nanti bakal ada operasi nimpa-nimpanya gitu loh. Kayak gitu. Terus fault tolerance-nya juga tinggi. Next, boleh. Ini gambarnya ya. Itu kayak ada disknya kalau yang HDD. Terus yang SSD itu udah lebih menggunakan sirkuit IC kayak gitu. Next. Nah, terus kita juga harus aware sama storage. Storage di sini kita ada beberapa poin yang jadi consideration atau faktor kita memilih untuk menggunakan yang mana gitu. Jadi yang pertama adalah use the vendor's expertise. Nah, misalkan kayak si vendor A ini handal di misalkan itu handalnya di throughput-nya. Nah, terus kebetulan untuk case kita tuh kita perlu storage yang throughput-nya itu handal. Jadi kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan si vendor itu. Kayak gitu. Nah, terus every system is different. Nah, ini sama ya kayak tadi ya. Jadi kita harus sesuaiin juga sama situasi kita. Terus simple is better. Nah, ini tuh jargon yang umum banget. Karena kalau misalkan kita menerapkan yang simple itu otomatis akan lebih mudah untuk dibangunnya, terus juga untuk mengerti dan memaintainnya di kemudian hari kayak gitu. Nah, terus juga always test, jangan terlalu gampang percaya lah istilahnya. Di sini kita bisa menggunakan tools yang dipergunakan itu misalkan IO meter kayak gitu. Nah, terus apa sih yang dites di tadi? Nah, ini biasanya adalah kalau misalkan ngomongin magnetic disk itu ada namanya rotation per minute-nya kayak gitu. Terus ada juga yang lebih umum lagi adalah disk latency. Disk latency di sini misalkan untuk pembacaan atau operasi yang berlangsung di database transaction log itu diharapkan lebih rendah daripada 5 milisecond. Ya idealnya ya 0, mendekati 0. OLTP itu kan lebih kompleks sedikit, itu diharapkan kurang dari 10 milisecond. Dan untuk yang OLAP itu bakal kompleks banget, jadi diharapkan 25 milisecond itu udah selesai kayak gitu. Next. Nah, ini adalah topik terakhir kebetulan adalah RAID teknologi. RAID teknologi itu adalah redundant array of independent disk. Redundant dan disk. Di sini adalah merupakan teknologi yang digunakan untuk mengimprove lagi nih si fault tolerance dari disk I/O kita. Jadi ada level-levelnya, ada jenis-jenisnya, dan untuk menentukan kita mau menerapkan yang RAID berapa gitu, itu ada consideration berikut. Pertama ada availability-nya. Nah, arsitektur RAID-nya itu nanti availability-nya itu sesuai gak sih sama case kita gitu. Terus cost-nya juga mana sih yang lebih cocok sama dompet kita gitu. Terus space-nya ya berapa kapasitasnya kayak gitu sama performanya. Next. Di sini ada beberapa level ya. Yang pertama adalah RAID 0. RAID 0 itu adalah stripping without parity. Nah, RAID 0 ini mengedepankan si kinerja. Jadi di sini tuh nggak ada redundan. Ada redundan tapi dia itu dibagi dua. Jadi kalau misalkan kita butuh parallelism itu bisa. Karena misalkan yang sebelah data yang ini dicari di sebelah kiri dulu, habis itu yang ini di sebelah kanan. Jadi kayak memungkinkan lebih cepat kinerjanya gitu. Nah, terus kalau yang RAID 1 itu mirroring. Mirroring itu redundan. Dia itu jadi misalkan kita punya 5 data, 10 data, kita itu minimal punya 2 disk, di mana di satunya itu ada 10 data itu, di disk 2-nya juga ada 10 data itu, kayak gitu. Jadi dia itu
reliable lah, karena kalau misalkan satu disk rusak masih ada yang bisa membackup gitu. Kalau RAID 1.0 itu gabungan mereka, gabungan dari kinerja dan reliability, di mana dibutuhkan minimal 4 disk. Jadi istilahnya kita stripping dulu atau kita mirroring dulu. Nah itu ada macamnya ya, ada 01, ada juga 10 kayak gitu. Terus ada RAID 5 stripping with parity. Parity itu sistem atau blok khusus yang digunakan untuk mengecek error kayak gitu. Nah RAID 5 ini require minimal 3 disk. Terus dia itu paling cepat untuk melakukan read operation kayak gitu. Nah terus di RAID 6 itu pengembangan dari RAID 5, cuman sebenarnya dibilang pengembangan dari segi reliability-nya, tapi untuk performanya menurun kayak gitu. Boleh di next, ini ada gambar-gambar. Nah itu untuk yang di pojok kiri atas itu ada RAID 0 kan, RAID 0 itu parity tadi, stripping, di mana itu ada 8 blok dibagi 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, ada RAID 1 di situ mirroring ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, RAID 10 itu tadi di stripping and mirroring, itu di leaf-nya ada 1357, 1357 itu kan mirroring ya. Habis itu di yang anak kedua dari root-nya itu kan, anak sebelah kanan dari root-nya itu kan ada ini, ada 2468 yang di mirror. Nah, itu stripping mirroring. Next. Ini ada RAID 5. RAID 5 di sini itu ada blok parity. Blok parity ini untuk mengecek error tadi. Jadi di setiap disk itu umumnya ada blok parity di kondisi yang random, bisa biasanya gitu. Terus ada RAID 6. RAID 6 itu double parity. Jadi tadi ada blok parity-nya itu ada 2. Misalkan kayak di disk 0 itu tadi kan ada ada blok DP sama EQ. Jadi ada parity dari D sama E gitu. Next, harusnya udah habis ya. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, sekarang kami mempersilakan bila ada pertanyaan ya. Oke, thank you kelompok ketiga ya untuk presentasinya lengkap banget. Apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau tanya nih? Udah banyak banget nih penjelasannya. Udah clear semua atau masih ada yang pengen tanya nggak nih? Mau tanya Bu, Alvin, boleh silakan Alvin. tadi kan udah jelasin hyper trading ya, Steven nggak kalau nggak salah tadi. Iya, Vin. Nah itu aku mau tanya dong, kalau misalnya nih ada satu prosesor itu core-nya pakai hyper trading, dia punya satu core doang pakai hyper trading. Terus ada satu prosesor lain tuh dia pakai 2 core. Itu kira-kira performance-nya bakal sama atau lebih bagus yang 2 core atau gimana? Oke. Mungkin teman lain ada yang mau tanya, yang Alvin di-keep dulu. Ya, ditampung dulu ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Mau tanya. Boleh. Siapa? Ferdiana. Iya, silakan. Tadi di slide 30 kan ada ngebahas tentang developer DBA itu harus salah satu yang difokusin buat performance itu kan ada SQL statement. Boleh minta ini nggak contoh-contoh SQL statement-nya yang kayak gimana ya? Kasih. Oke. Ferdiana, thank you ya. Satu lagi terakhir mungkin. Mau nanya. Boleh, Nathanael ya? Iya. Ya, Tadi kan dibahas tentang data usage pattern itu tuh. Ada bottleneck potensial tuh. Nah, mau nanya lebih jelasnya itu bottleneck itu apa sih? Ya, itu aja. Bottleneck itu seperti apa gitu ya? Oke, kejadian mungkin contoh kejadian bottleneck itu apa gitu ya? Oke. Sip. Thank you Nathanael. Oke, cukup ya 3 pertanyaan aja. Mungkin boleh dijawab untuk kelompok ketiga. Mungkin saya mau coba jawab pertanyaan dari Alvin tadi, yang pertama. Sebelumnya thank you Alvin udah nanya. Tadi Alvin nanya tentang kalau misalnya ada satu prosesor dengan satu core yang pakai hyperthreading, sama ada satu prosesor lagi yang pakai dual core gitu, mana yang performa yang lebih bagus gitu ya mungkin kira-kira.
Jawabannya, performa yang 2 core asli itu tetap lebih bagus dibandingkan dengan 1 core dengan hyperthreading. Karena, hyperthreading itu sejatinya, difungsikan buat maksimalin performa 1 core aja sehingga 1 core itu bisa nyelesain 2 tugas sekaligus gitu. Jadi, kalau misalnya kita beli prosesor dengan, spesifikasi dual core asli, maka performanya akan lebih tinggi atau lebih bagus lah gitu, lebih optimal dibandingkan dengan dengan prosesor yang punya 1 core dengan hyperthreading, kayak gitu. Mungkin menjawab, Vin? Oke. Mungkin saya tambahin ya, benar seperti Oke. yang sudah dijelaskan, tadi, tetap akan lebih bagus kalau kita punya dual ya, kalau kita punya 2 ya. Tadi juga udah dijelasin kalau misalnya hyperthreading itu tuh, kita tuh benar-benar bikin fungsionalitas dari, mesinnya itu benar-benar semaksimal mungkin gitu ya. Nah, akan lebih baik, kalau misalnya ada 2 gitu. Jadi, saya juga setuju tetap akan lebih bagus kalau yang dual daripada hyperthreading gitu. Mungkin dari Alvin masih ada yang kurang jelas kah? Sudah jelas, Bu, sudah menjawab. Makasih. Oke, thank you. Oke, next silakan dijawab pertanyaan selanjutnya. Saya, Bu. Mungkin saya Boleh, akan lanjut. coba untuk menjawab pertanyaan dari Ferdi ya. Tadi ya, yang SQL statement itu boleh ke slide-nya dulu, Jan. Sorry. Nah, ini ya. Jadi developer DBA itu kan tadi ngomongin ke fondasi. Nah, kita melakukan perancangan database, terus juga kita mengenerate dari kira-kira TSQL atau sintaks-sintaks apa aja yang kita pakai gitu. Kita simpan, misalkan kayak di store prosedur atau di mana. Nah, jadi di SQL statement ini kita ngomongin istilahnya TSQL atau query statement mana yang kira-kira optimal untuk kasus kita gitu. Nah, jadi untuk contoh yang optimalnya itu sebetulnya kemarin udah research juga dan kurang menemukan, tapi di sini bakal dibahas kayak gini. Kita harus menyelidiki dulu apa sih kira-kira yang bikin query itu lambat. Nah, kemarin itu saya udah mencari di sini ada kayak order by kayak gitu. Terus ada kayak tadi subquery, terus ada indeks tapi yang indeks yang nggak sesuai, terus juga ada kayak group by kayak gitu. Nah, dari hal-hal kayak gini tuh istilahnya kayak kita itu harus bisa mendetermine kapan kita menggunakan indeks misalkan kayak gitu. Terus juga untuk sebaik mungkin kita juga menghindari ini satu lagi join. Nah, cara menghindari join ini itu gimana? Nah, misalkan bisa digunakan view. Kenapa view? Karena kalau kita melakukan view itu, kita membuat view, jadi istilahnya kayak kita itu bisa melakukan join dari view yang kita punya, tapi itu akan terus ke-update gitu dari table-table utama kita. Jadi ketika kita butuh dari view yang demikian, ya udah kita tinggal select bintang from view apa gitu, kayak gitu. Terus misalkan lagi kayak tadi ya, balik lagi indeks itu kita harus tahu kalau misalkan ini kira-kira tuh bisa memperlambat atau mempercepat sih gitu. Kayak gitu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Jadi, SQL tadi udah dijelasin juga ya. Jadi SQL statement di sini tuh lebih ke arah query-query apa yang, harusnya di-execute. Nah, yang dimaksud dengan harusnya ini berarti yang paling maksimal seperti apa. Mungkin, kalau kita belajar tentang kemarin kan kalian belajar tentang database, design tuh ya. Kan kalian tahu nih, penggunaan misalnya user view atau penggunaan misalnya, join table menggunakan left join atau join table menggunakan table biasa. Jadi kayak pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang bisa ditentukan oleh si DBA-nya itu sendiri untuk membuat performance-nya itu menjadi, paling paling maksimal, seperti itu. Jadi kayak dia bertanggung jawab untuk kira-kira skill statement apa saja yang harusnya dijalankan, bisa dari segi store prosedur, query, subquery, view, dan lain sebagainya, gitu ya. Cukup jelas tadi yang tanya Ferdiana ya, betul ya? Ya, sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Thank you. Last question ya tadi. Last question tadi pertanyaannya apa saya lupa. Silakan kelompok ketiga. Saya Tadi tentang mengenai bottleneck tadi ditanyanya. Oh iya, bottleneck benar-benar. Ya, silakan Jennifer. Jadi kan di sini ada tulisannya bottleneck potensial. Nah, bottleneck ini tuh sebenarnya istilah tuh yang dipakai pas misalnya CPU nggak bisa nyelarasin
kerjanya dengan komponen lainnya, biasanya tuh VGA. Jadi CPU-nya ini biasanya tuh berjalan lebih lambat, sedangkan VGA-nya ini tuh jalannya lebih cepat daripada CPU-nya. Nah, namanya kenapa bottleneck? Jadi bottleneck itu tuh istilahnya kayak leher botol. Kan makin ke atas tuh makin nyempit kan, jadi itu kayak ada penyempitan proses yang terjadi. Jadi misalnya VGA-nya itu yang gede, yang CPU-nya itu yang kecil, jadi ada penyempitan pada CPU-nya, jadi prosesnya tuh nggak bisa berjalan dengan lancar. Nah, gampangnya gini deh, misalnya itu kayak ibaratnya nih, CPU mau bikin roti, jadi itu CPU itu kayak yang nganterin tepung, terus VGA itu tuh yang bagian bikin roti. Nah, kalau misalnya CPU sama VGA-nya selaras kan, jadi misalnya CPU-nya nganterin tepung ke VGA. Nah, VGA-nya bisa bikin roti, akhirnya keluar kan, jadi kan itu secara terus-menerus gitu lancar. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba tuh CPU-nya lambat. Kalau misalnya CPU-nya lambat, kan nganterin rotinya jadi lebih lama dong ke VGA-nya. Jadi tuh VGA-nya ini nggak bisa memproduksi roti atau yang bisa dibilang output yang lebih cepat. Jadi karena CPU-nya lama, akhirnya VGA-nya pun akan menjadi lebih lama. Nah, itu yang disebut sebagai bottleneck. Jadi output yang dihasilkan akan lebih lama prosesnya. Sekian. Oke, ya, thank you Jenny. Ya, jadi kurang lebih analoginya udah bagus tadi ya, yang tentang roti ya. Jadi kalau datanya ada tapi nggak bisa di-delivery pun, itu akan menyebabkan bottleneck gitu ya. Jadi harus selaras nih antara ngambil data dengan kecepatan dari VGA-nya itu sendiri. Itu mungkin untuk yang bottleneck. Kira-kira udah cukup jelas? Tadi yang tanya bottleneck tuh apa? Udah. Oke. Iya. Oke, jelas ya. Oke, nah saya sambil sedikit tambahin ya, bentar saya share screen. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Antonius Saya ya. nanyanya Bu, udah isi absen atau belum ya? Oh, absen. Oke. Iya, thank you. Saya kira mau nanyain materi, bentar ya. Ya, Bu. Ini saya lagi buka dari tadi, cuman lemot banget sebentar. Ya udah, kurang inget nih ya, bentar ya. Oke, sambil loading ya. Saya mau share screen dulu. Ini saya kok nggak ada. Oh, ini sorry. Share content. Oke, bentar ya. Udah muncul di PPT belum ya share screen-nya? Udah, Bu. Udah ya, oke, bentar. Saya sambil klik absen sebentar. Nah, ini kan tadi kalian udah, bentar ya, saya absen dulu deh, soalnya takut lewat. Totalnya ada berapa nih? 33, Bu, di Teams. 33, berarti benar ya. Sip. Sambil nunggu ya. Jadi sebenarnya di BA itu, saya lupa tadi udah ditambahin belum ya? Ada developer sama production di BA ya. Kalau developer itu dia responsible yang bertanggung jawab terhadap perancangan database. Ya, kemudian kalau yang production di BA itu lebih ke arah konfigurasi, maintenance ya, dan memastikan availability atau kesediaan data itu bisa dipastikan selalu ada gitu, availability-nya selalu ada. Bentar, saya klik absen sebentar. Cannot typing. Bentar ya, cannot typing. Kalau di praktikum sendiri kalian sudah bahas apa aja? Minggu kemarin dan 2 minggu lagi, 2 minggu kemarin. Kemarin kayak baru ngulang-ngulang sih, Bu. Kayak bikin table. Create table. Oh, ulang belajar tentang create table. Index udah belum ya? Index belum kayaknya, Bu. Kemarin tuh yang baru tuh ketika ada yang auto increment sih yang baru ini. Oh, maksudnya bikin auto increment
table, table yang kolomnya itu bisa auto increment gitu ya? Iya. Oke. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, jadi itu tadi ada developer, ada production DBA, sebenarnya terus ada lagi kayak BI DBA. Nah, kalau BI itu yang make sure tentang kombinasi antara developer sama production ya. Nah, ini beberapa yang kita harus kita harus make sure kalau misalnya kita mau memastikan performance dari database kita. Yang pertama adalah cycle dari tuningnya itu sendiri. Kemudian yang disebut dengan good performance itu apa? Standarnya seperti apa? Maksudnya gini, kita bisa bilang good performance itu kalau misalnya kita punya ukuran seberapa dibilang bagus dan bagaimana cara mengukurnya. Itu intinya. Kemudian fokus kepada yang penting-penting aja. Nah, di dalam tuning itu sendiri, tuning itu berarti satu proses yang berulang ya. Biasanya itu dilakukan saat pertama kali kita mulai desain database tuh udah mulai dilakukan tuh proses tuning. Nah, kemudian salah satu proses tuning itu di dalamnya pemilihan indeks ya. Jadi nentuin yang disebut dengan indeks yang cocok itu seperti apa, itu termasuk dengan yang disebut dengan tuning. Nah, seiring dengan bertambah atau berkembangnya database yang kita punya, pasti kan keadaan database-nya pun akan berubah. Nah, otomatis kita harus menyesuaikan tuh rancangan kita atau kita harus tuning ulang supaya kinerjanya tuh jadi tetap maksimal gitu ya. Nah, kurang lebih ini gambaran desain database itu seperti ini. Setelah kita tahu requirement-nya, akan jalan paralel kita cari tahu hardware specification, kemudian kita desain skemanya. Nah, yang sebelah kiri berarti yang masalah fisik ya, yang masalah yang masalah fisiknya lah ya. Mulai dari spesifikasikan hardware, kita setup server kita configure server. Yang sebelah kanan tuh yang lebih ke arah logical ya, berarti kita desain skema database kita tentukan SQL statement-nya, kemudian kita tahu nih distribusi datanya bakal seperti apa. Dari distribusi data yang kita tahu, kita lihat yang mana indeks yang cocok. Nah, itu baru setelah itu kita lakukan tuning. Itu akan dilakukan berulang sampai programnya tidak digunakan kembali gitu. Nah, kemudian ini beberapa konfigurasi tadi udah ya, ada balance, high, sama power saver. Default-nya itu kalau nggak salah balance ya. Nah, tapi balance ini tuh balance ini tuh yang kita increase performance dari CPU kita ya dengan meningkatkan si consumption energi dari komputer kita ya. Nah, yang paling nggak direkomend itu adalah yang power saver ya. Kalau yang power saver itu kan berarti ya pokoknya paling minimum energi gitu ya. Jadi ada beberapa yang idle. Sebenarnya ini di dalamnya ada yang disebut dengan minimal performance impact. Nah, jadi power configuration-nya itu kalau misalnya kita setting balance, ya nanti ada yang disebut dengan minimal performance impact. Jadi ada beberapa yang idle fungsinya. Ya, nah itu menyebabkan minimal performance impact. Ya, nah dari situ muncullah dari balance itu muncullah yang disebut dengan core parking. Jadi ada beberapa bagian dari CPU-nya itu yang idle gitu. Ya, sehingga kinerja dari komputernya itu menjadi kurang baik gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini dari 2,8 GHz itu kalau misalnya kita tidak maksimalkan dia cuma kepake 797 0,7 giga ya berarti ya. Tapi kalau misalnya kita maksimalkan itu bisa sampai sekian 32809 ini gitu ya. Nah, itu jadi jangan sampai terjadi core parking tersebut. Nah, untuk mengecek ini kalian nanti tinggal cek aja nih di dalam komputer kalian bisa ngecek ini untuk memastikan supaya penggunaan komputernya itu jangan sampai terlalu banyak yang idle gitu ya. Terus untuk settingnya bisa menggunakan sintak power CFG list itu untuk kasih lihat sebenarnya yang lagi aktif yang mana. Kalau misalnya yang tanda bintang itu berarti yang aktif. Kalau mau diganti berarti kita tinggal bilang power CFG minus set aktif, kemudian GUID-nya. GUID itu yang di blok warna kuning itu ya. Kita berarti mau ubah jadi high performance di sini, kita copy aja tuh. Ya, nanti kamu list lagi harusnya udah berubah menjadi high performance. Ini untuk cara mengubahnya.
Terus tadi ada lagi yang dibahas itu tentang instant database file initialization ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian pernah copy file, itu kan waktu kalian copy file tuh kayak, bisa copy file yang jumlahnya besar di Windows kalian ya. Itu kan kayak ada part yang kayak loading dulu tapi nggak kasih tahu berapa itemnya. Ya, nah itu namanya zeroing, namanya proses zero initializing ya. Nah, proses zeroing ini tuh yang pengen kita hindari supaya mempercepat komputer kita punya performance. Nah, ini ada beberapa komparasinya. Kalau misalnya tanpa instance, dengan adanya zeroing berarti nggak ada instance database file gitu ya. Kalau nggak ada, itu berarti lebih lama nih. Kalian bisa lihat sendiri ya komparasinya. Nah, dengan kita menghilangkan zeroing-nya, yaitu menggunakan instant database file initialization, itu prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, untuk enable-nya tinggal ke gpedit.msc. Nanti silakan klik di bagian Windows setting, security setting, local policy, terus user rights assignment. Nah, di sini nanti tinggal diganti perform volume maintenance test-nya. Terus bagaimana kita ngecek apakah zeroing-nya itu jalan atau enggak? Kalau kamu jalanin code ini kan ceritanya mau nge-create database kemudian mau ngapus ya. Nah, di sini kamu lihat ada zeroing ya, dua-duanya ada zeroing. Nah, ini berarti masih terjadi proses zeroing. Kalau misalnya dia cuma di bagian LDF ya, file initialization itu akan turn on kalau misalnya LDF-nya aja, log-nya aja yang di zeroing, tapi MDF-nya itu enggak di zeroing. Itu berarti dia baru berhasil melakukan proses zeroing gitu ya. Kalau di sini kan dua-duanya masih di zeroing, berarti ini masih belum nyala gitu. Terus ini trace flag. Sorry. Bentar. Ini trace flag ya. Nah, ini silakan dibaca sendiri. 118 itu untuk nyalain single page allocation dan lain sebagainya. Nah, yang disebut dengan defining good performance yang tadi ya, kita tahu gimana cara mengukur dan bagaimana pengukurannya, kemudian berapa nilai ukurannya. Fokus pada yang penting-penting aja. Nih berarti aspek-aspek yang penting aja yang kita lihat, yang poin-poin yang memastikan kalau menjadi pengukuran dari database kita itu efektif dan efisien, itu yang kita perhatikan. Nah, ini kira-kira gambaran arsitektur dari sebuah aplikasi ya. Jadi untuk mengakses database itu sebenarnya lewat firewall, proxy, security server, baru lewat aplikasi dan web servernya baru ke database. Dan ada authentication juga di sana. Terus yang harus DBA ketahui tentang performance itu adalah siapa aja yang menjadi user, SQL statement apa aja yang bakal dijalankan, ini tadi udah ya. Kemudian pattern dari datanya seperti apa, dan terakhir skema dari datanya. Ini pekerjaan-pekerjaan dari production DBA, ini tadi juga udah jelasin. Nanti silakan dibaca, ini soalnya nggak terlalu detail penjelasannya. Nah, yang mau saya highlight di sini, nih kalau CPU, ya kalian udah tahu ya CPU itu berarti otak dari komputer kita, ada jenis-jenisnya. Di sini lebih ke arah cuman informasi, jadi nggak perlu dipusingin ini kenapa dia implement EM64T, nggak, yang penting X64 itu implementnya apa, udah seperti itu aja. Lalu ada cache juga, cache itu berarti ada data yang disimpan sehingga nanti mempercepat data-data yang baru aja diakses, gampangnya seperti itu ya. Tadi hyperthreading juga sudah, NUMA juga udah. Nah, saya mungkin lanjut ke yang RAID tadi bagian terakhir ya. Sebelum RAID ada yang penting lagi nggak ya? RAID itu intinya memastikan bagaimana database kita itu selalu ada ya. Selalu ada, kemudian dari segi cost-nya juga nggak terlalu tinggi, kemudian performance-nya baik gitu ya. Jadi intinya memastikan si database-nya itu dalam kondisi yang sangat maksimal gitu ya. Nah, ada RAID 0, 1, 10, 1, 0, 5, sama 6. Ini tadi udah dijelasin ya, 0, 1, 1, 0. Udah dijelasin ya, kalau 0 itu datanya plug di mirrorin. Ya, jadi kamu punya data, di copy ke dua tempat penyimpanan. Sehingga kalau satu terjadi masalah, yang satu masih bisa backup. Kalau satu, itu kita nyimpen data kita tuh disebar gitu ya. Kalau kita punya 100 data, 50 di disk 1, 50 di disk 2. Jadi punya 2 disk. Akibatnya kalau salah satu disk yang rusak, berarti data kita setengah yang hilang gitu.
Kalau 1, 0 ini kombinasi 1 dan 0. Artinya datanya sudah disebar di duplikat. Ya, berarti nanti kemungkinan kalau misalnya terjadi masalah dan hilang datanya itu sangat kecil. Karena kita pakai 4 disk. Tadi sudah digambarkan oleh teman kamu bagaimana penggambarannya. Terus ada satu lagi itu yang RAID 5. Nah, saya mau tunjukin gambarnya. Tadi saya sudah dapat gambarnya. RAID 5 itu dia nyebarin data, sorry gambarnya saya lupa nih saya simpan di mana, tapi intinya gini ya, RAID 5 itu pakai 3 disk, ya, jadi dia bakal bagi semua datanya itu ke semua disk, kemudian ada satu yang menjadi backup-nya, ya, jadi kalau ada 10 data, 10 itu dibagi menjadi 3, nah satu yang menjadi backup-nya, dibagi menjadi 2, terus satu menjadi backup-nya, ya, jadi tetap ada backup dan tetap disebar. Ini tuh alternatif kenapa? Karena kita cuma butuh 3 disk. Jadi kalau misalnya kita concern-nya dari segi cost, karena disknya cuma bisa 3 gitu ya, RAID 5 ini direkomendasikan yang kedua gitu. Tapi kalau kita bisa 4 disk, kita sangat direkomendasikan yang 1.0. Terus kalau misalnya yang RAID 6, kalau RAID 6 itu double parity ya. Jadi ada 4 disk kemudian disebar gitu ya. Ini mirip kayak RAID 5, cuman parity block-nya aja ditambah 1. Ya, jadi kalau misalnya di RAID 5 toleransi kerusakan disknya cuma 1, kalau di RAID 6 toleransi kerusakannya itu ada 2 gitu. Yang lebih bagus yang mana? Yang RAID 6 ya, karena ada 4 disk. Cuman lebih direkomendasi dengan menggunakan RAID 1.0 gitu, karena kayak sebaran dan backup-annya tuh lebih maksimal. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau tanya dulu sampai sini? Nanti yang pasti untuk kan nggak berasa sebentar lagi tuh udah mau UTS ya. Nah itu saya lagi rancang soalnya dengan dosen yang kelas sebelah, tim teachingnya, paralel kelasnya. Nanti yang pasti saya akan info nih kira-kira gambarannya ujiannya bakal seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Untuk materi hari ini ada yang mau tanya? Oke, karena nggak ada, berarti sesi kali ini udah ya, selesai. Saya mau ini nanya nih, kalau misalnya minggu depan, saya kebetulan ada meeting nih di jam 9:30. Kalau kita misalnya mulainya kira-kira di lebih awal, mungkin jam 8 lewat dikit gitu bisa? Kalian kira-kira bisa nggak ya? Supaya nanti mungkin kelarnya di 9:30 gitu. Untuk minggu depan. Ada yang berhalangan nggak? Atau ada yang nggak bisa kira-kira? Paling dibicarain dulu ya, Bu. Nanti Oke, dikabarin boleh. di Nanti Teams. dikabarin aja ya lewat Ya, di Teams atau lewat Komtinya ya. Kira-kira mungkin kita bakal mulai jam 8 gitu ya, 8 lewat dikit lah gitu. Dan kita akan selesai di 9:30 gitu. Oke, nanti dikabarin ya. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Nggak ada yang mau bertanya kah? Udah jelas ya, mungkin ini lebih ke arah teori semua ya. Kalau yang kemarin kan lebih ada prakteknya, jadi mungkin lebih nggak, kalau saya sih lebih suka yang praktek daripada yang teori semua sih. Hopefully minggu depan materinya nggak yang teori semua. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak ada, berarti saya tutup ya sesi untuk hari ini. Thank you untuk kehadirannya di sesi kali ini. Sampai ketemu berarti minggu depan ya. Selamat pagi ya semuanya. Oke, makasih Bu. Makasih. Makasih, Bu. Makasih Bu. Terima kasih, Bu.